tahun ini disebut sebagai tahun sapi dan rambu iman gereja kita tahun ini adalah gereja yang mewujudkan pemulihan besar seperti pemulihan besar dalam sejarah penebusan dengan iman apa? Dengan iman yang naik terbang seperti burung Raja Wali. Maka tahun ini sepertinya berhubungan dengan dua hewan, sapi dan burung Raja Wali. Dua hewan ini termasuk ke dalam 4 makhluk yang ada di dalam penglihatan Yehezkiel. Sapi itu mengenali tuannya dan mengabdi dengan setia. Dan burung Raja Wali memperlihatkan sifat cepat dan iman yang mutlak. Maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar di tahun ini dengan iman yang mutlak dan setia seluruh kehidupan, segala aspek kehidupan saudara dapat dipulihkan. Hari ini saya hendak berbagi kasih karunia lewat secara khusus membahas tentang burung Raja Wali ini. Kita manusia sangat dungu terhadap dunia rohani. Maka harus lihat dengan mata, baru bisa mengerti dan menerima. Itulah manusia. Maka seperti di pembacaan hari ini, Allah berfirman dengan perumpamaan. Ayub 39 ayat 27 dikatakan, Raja Wali terbang membubung. Raja Wali terbang membubung. Burung Raja Wali yang terbang tinggi itu menunjuk pada kehidupan yang ideal dari Jemaat Kudus. Kehidupan yang ideal dari Jemaat Kudus. Lalu di ayat 28 sampai 30 dikatakan tentang membuat sarang, daya penglihatan, serta ciri-ciri dari mangsanya. Ahli unggas berkata bahwa daya penglihatan burung Raja Wali itu adalah sekitar 6,0. Maka di ayat 29 dikatakan bahwa burung Raja Wali jauh mata mengamat-amati. Jauh matanya mengamat-amati. Dan katanya burung Raja Wali bisa melihat matahari juga tanpa menutup mata. Jadi kita harus memiliki mata burung Raja Wali yang seperti demikian, yang memiliki daya penglihatan, pengamatan yang tajam. Itu artinya wawasan yang bisa melihat, menembus suatu peristiwa atau benda. Wawasan yang tajam. Dalam bahasa Inggrisnya insight kan, insight. Di dalam sight, penglihatan. Yaitu bukan hanya melihat luarnya saja, tetapi bisa menembus, melihat sampai ke dalam. Itu sebabnya dunia rohani itu tidak ada batasnya. Sampai bisa melihat waktu yang jauh. Burung-burung kecil hanya melihat yang ada di depan mata saja, sehingga kadang tertabrak pohon atau pintu jendela dan mati kan. Tapi burung Raja Wali bisa terbang di angkasa yang bebas. Misalnya ketika nyetir, kalau melihat palang satu arah maka bagaimana? Mau tak mau harus ambil jalan yang lain kan, yang memutar. Dunia jasmani bisa saja tertutup seperti demikian. Tetapi bagaimana dengan dunia roh? Bisa bebas pergi kemana saja, tak terbatas.
dan juga bisa melihat sampai ke tempat yang jauh. Yang pertama, kita lihat tempat kediaman atau tempat tinggal Raja Wali tinggal. Tempat kediaman atau tempat tinggal Raja Wali tinggal. Kita lihat alamat Raja Walinya. Ayub 39 ayat 27, Ayub 39 ayat 27. Atas perintah muka Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Di sini kata sarang bahasa Ibraninya adalah kanan, yaitu tempat di mana burung bertelur dan atau berdiam. Sebagai referensi seperti Kejadian 6 ayat 14, baterainya berpetak-petak kanan. Yeremia 49 ayat 16, Mazmur 104 ayat 17, Bilangan 24, 21, ayat 21, Amsal 27, ayat 8. Nah, tempat itu menunjuk pada fondasi kehidupan, yaitu tempat yang sangat baik untuk ditinggali. Sarang yang baik, yang nyaman, itulah alamat kediaman burung Raja Wali. Ayub 39 ayat 28. Ia diam bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Nah, kalau di daerah Palestina, tempat tinggal burung Raja Wali itu mayoritasnya adalah lembah Yordan. Dan pembacaan hari ini mengatakan tentang tempat burung Raja Wali bersarang dalam 3 ungkapan. 1, sarang di bukit batu. Sarang di bukit batu bahasa Ibraninya Shela Shakan, yaitu tebing yang terjal, curam. 2, puncak bukit batu. Bahasa Ibraninya Al-Shen Shela, yaitu batu yang tajam di bukit batu. Batu yang tajam di bukit batu. Akar kata dari shuen ini adalah gigi atau gading. Gigi dari batu, ada batu, di situ ada gigi. Lebih tinggi lagi. Kata tersebut sering dipakai untuk menunjukkan kata-kata cemoohan dari musuh atau tertawaan yang parah. 3, gunung yang sulit didatangi. Bahasa Ibraninya Mechuda, yang berarti puncak yang tingginya tak terbayangkan. Kata ini berasal dari kata berburu atau mengejar. Maka itu diterjemahkan sebagai benteng atau kubu untuk meluputkan diri dari kejaran. Itu sebabnya. Nah, jadi sarang burung Raja Wali itu ada di mana? Ada di puncak yang sangat tinggi, juram yang terjal, yang dilihat saja pun seram. Tapi meskipun membuat sarang di tempat yang tinggi dan terjal, tidak terjatuh. Amin. Maksudnya, kehidupan jemaat kudus yang percaya Allah itulah yang seperti demikian. Orang-orang yang tidak percaya menganggap kita seperti orang gila. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Nah, binatang yang bersarang di daerah daratan biasa mudah untuk diserang, saudara. Yaitu baik itu di dalam hutan atau di atas batu atau dalam gua.
Tapi di puncak bukit batu untuk mendekati saja pun tidak bisa. Pemburu yang mahir naik dengan menahan nyawanya, bahaya, dengan menantang bahaya. Mereka naik dengan tali tambang dan ingin mengambil telur dari sarang burung Raja Wali. Tapi jika terpeleset, maka akan jatuh dan mati. Apakah kita sedang menjalani kehidupan yang seperti demikian? Seperti burung Raja Wali yang membuat sarang? Ayub 39 ayat 27 sampai 28. Nah, pertanyaannya, apa penyelenggaraan penebusan dari sarang burung Raja Wali yang demikian? Pertama, poin 1, itu adalah tempat yang dalam pada luka kayu salib Yesus. Tempat yang dalam pada luka kayu salib Yesus. Tempat tinggal dari jemaat kudus yang adalah burung merpati yang murni pun dikatakan di celah batu. Kidung Agung 2 ayat 14. Lalu di Yeremia 49 ayat 16 juga muncul tentang batu terjal Shelah demikian yang kasar. Jadi itu adalah tempat yang benar-benar tidak bisa dipijak dengan kaki atau tangan. Maka burung Raja Wali membuat sarangnya di tempat yang seperti demikian. Nah, kehidupan kita manusia itu seperti demikian. Di tempat yang seperti demikian, dengan kasih karunia Allah, Allah membuat sarang bagi kita. Itu adalah supaya binatang-binatang benar-benar tidak bisa mendekati. Itu adalah benteng alam yang menjadi sarana perlindungan yang alami, saudara. Binatang-binatang di bumi seperti ular atau apapun tidak bisa mendekat. Poin 2, hanya Allah saja yang menyelamatkan kita, penyelenggara penebusannya. Hanya Allah saja yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari mana? Dari tempat yang bahaya yang seperti demikian. Bukankah dunia ini dipenuhi dengan hati yang jahat dan tajam seperti silet? Dunia ini bagaikan lembah yang curam dan lancip. Orang-orang melakukan dosa dan kejahatan yang tak terbayangkan sebagai seorang manusia tanpa ragu-ragu, saudara. Orang-orang yang katanya percaya Yesus pun sama demikian. Pada tanggal 4 Januari tahun 2021 ini, pada pembukaan Kongres di Amerika Serikat, pendetanya berdoa seperti ini kan? Ada yang saudara dengar berita? Sambil ia menyebut juga tentang nama beraneka dewa, pendeta tersebut menyebut ujung-ujungnya amin, amin dan aumen, amin dan aumen. Karena di dalam kata aumen ada kata men yang bunyinya berarti laki-laki juga. Dan pendeta tersebut berpendapat laki-laki dan perempuan harus setara. Maka katanya ia memasukkan juga kata perempuan, woman. Jadi a man dan a woman. Kalau begitu saudara, maka setiap kata yang ada man-nya, mango, harus jadi womengo. Recommendation, semuanya kacau. Jadi akhirnya wibawa rohani Amerika Serikat telah anjlok sampai ke tanah. Nah, tetapi saudara, di dunia yang demikian bahaya, Allah Bapa melindungi kita jemaat kudus, khususnya dengan lewat firman sejarah penebusan. Tentang hal-hal ini diumpamakan dengan sarana burung Raja Wali. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Di tempat yang khusus di puncak, hanya burung Raja Wali saja yang membuat sarang. Allah melindungi kita di tempat yang paling aman seperti demikian. Di manakah sarang? Di tempat tinggi yang jemaat kudus terima. Sarang burung itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah batu rohania. 1 Korintus 10 ayat 4. Yesus adalah benteng kita, batu yang kokoh dan tempat perlindungan kita. Amin. Yesaya 33 ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Maka percayalah saudara-saudara bahwa kehidupan yang berpusat pada gereja yang sejati, itulah tempat tinggi kita yang aman, tempat tinggal kita yang aman. Amin. Maka saudara-saudara yang sudah lama tidak datang ke gereja harus hadir ibadah. Saudara bisa hadir ibadah siang hari Minggu, Rabu malam, atau di hari-hari lain bisa datang duduk berdoa di gedung gereja saudara. Karena itu adalah tempat tinggal yang aman dari kita. Amin. Yang kedua, induk burung Raja Wali yang mengguncangkan sarangnya. Induk burung Raja Wali yang mengguncangkan sarangnya. Nah, cara burung Raja Wali membuat sarang itu sangat unik. Di paling bawah dialasi dengan batang berduri atau ranting yang kasar, dan potongan batu yang tajam serta lancip di bawah dan ditumpuk-tumpuk dengan kuat. Ya tahu kalau tertusuk akan sakit, tetapi tetap melakukan itu saudara. Nah setelah itu dialasi dengan bulu binatang yang halus, juga bulu dari sayap yang lembek. Bulu dirinya sendiri pun dialasi sehingga jadilah sarang yang hangat. Nah di bawah bulu-bulu ada ranting-ranting yang kasar. Kemudian di bawahnya ranting duri. Nah, anak burung yang telah menetas dari telur dan keluar suka bulu yang hangat tersebut. Dan induk burung Raja Wali rajin membawa makanan untuk anak-anaknya. Jika anaknya lapar, mereka menunggu induknya lalu membuka lebar mulut. Seperti demikian, anak burung Raja Wali bertumbuh dengan baik sambil memakan makanan yang dibawa sang induk. Maka saudara-saudara, saya burung Raja Wali memperlihatkan kasih sayang dan cinta terhadap anaknya. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, di hari akhir gereja di atas muka bumi akan menderita kesengsaraan. Waktu itu gereja akan menerima perlindungan dengan digendong di atas kedua sayap burung Raja Wali. Tapi saudara, anak yang sedang bertumbuh dengan hanya menerima kasih dari sang induk dan tidak kunjung berpikir untuk terbang. Di saat itulah
induk burung Raja Wali berketetapan hati dan melakukan perbuatan yang unik yang tidak terbayangkan, tidak terduga, yaitu terhadap anak yang bertumbuh dengan hanya menerima saja, kasih saja, sikap sang induk mendadak berubah. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ya, Dr. Kang Sintek menerjemahkannya. Burung Raja Wali menggoyangkan sarang yang ia buat, yaitu ia menggoyangkan sarang yang ia buat, dan dengan demikian membuat bulu-bulu yang ada di situ jadi berterbang ke kemana-mana. Maka sarang itu bukan lagi sarang yang hangat dan aman untuk ditinggali. Duri dan ranting-ranting yang kasar yang ada di bawah sarang mulai menusuk. Jadi pada perbuatan yang mendadak dari sang induk, anak-anaknya kaget. Benarkah bahwa beliau ini burung Raja Wali yang memperanakan aku? Anak-anak burung benar-benar sulit mengerti tindakan induknya yang demikian. Kesakitan dan penderitaan yang ia langsung merasakan dengan kulitnya itu bisa menjadi luka dalam hatinya, di dalam hatinya. Di hatinya juga. Bahkan menimbulkan amarah dan membawa perselisihan di hati. Oh, ya sudahlah. Aku akan tinggalkan tempat ini. Aku tidak bisa tahan lagi, tidak bisa percaya lagi. Dulu saudara, tiap pertemuan pagi pendeta senior pernah menegur seperti ini. Kan sudah dibuat pos di atas gunung, 12 pos kan di gereja. Kenapa kalian tidak berdoa? Kenapa daun-daun tidak disapu? Hemat-hematlah, pakai listriknya. Ini itu. Sambil begitu, beliau suruh hamba-hamba Tuhan untuk keluar dan buat gereja masing-masing saja. Dan di saat itu, saya rasa pasti banyak pendeta-pendeta merasa sulit. Tapi jika saya renungkan lagi, saya sadar bahwa oleh karena teguran-teguran demikian, kami jadi tidak bisa berdiam diri dengan enak-enak saja. Akhirnya timbullah syukur. Jadi dengan kasih yang bagaikan induk burung Raja Wali memelihara jemaatnya. Kata menggoyang bangkitkan di Ulangan 32 ayat 11, bahasa Ibraninya yaitu membangkitkan. Artinya membangkitkan. Juga berarti melek mata. Jadi induk burung Raja Wali membuat melek mata anak burung Raja Wali. Terbangun, sadar, itu artinya. Menggoyang, bangkitkan, artinya sadar, bahasa aslinya terbangun, tersemangati. Pada akhirnya sambil sayapnya digoncangkan bagaimana, sambil sarangnya digoncangkan bagaimana, bulu-bulunya berterbang kemana-mana, sehingga tampaklah duri-duri dan batu-batu yang tajam, yaitu ranting-ranting yang bisa menusuk-nusuk itu, jadi terlihat permukaannya di sarang. Kalau begitu, anak-anak burung merasa menderitakan dan ingin luput dari tempat itu. Seperti ini saudara, diterjal curang, dibuat sarangnya. Manusia tidak bisa mendekat. Di satu sisi tetap pengen ada di situ, tapi karena ditusuk-tusuk dan sakit, maka bagaimana? Meskipun sayapnya masih belum kuat, tetapi coba dikepak-kepakan dengan sekuat-kuatnya. Oke, ya sudahlah. Mulai saat ini
Aku akan berusaha buat sarang dan mangsa pun aku akan cari. Jadi ia mencoba terbang dengan sekuat-kuatnya dan saat itu sang induk bagaimana? Malah hanya mengepak-kepak saja, menimbulkan angin saja. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya. Sambil begitu, anak burungnya kadang jatuh juga karena terlalu lelah. Tetapi saat itu, sang induk terbang dengan cepat, mengepakkan sayapnya dan menggendong anaknya. Akhirnya, anak burung itu lepas dari sarang dan bisa terbang tinggi ke udara. Barulah anak burung sadar kenapa induk mereka memberi luka begitu kepada diri mereka. Sedangkan ada juga anak burung yang tidak kunjung sadar lalu terbang begitu saja ke dunia. Kita tidak boleh seperti demikian. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau terus berdiam diri di tempat yang nyaman saja, maka kita akan mengalami kemunduran. Di Gunung Ubah, Petrus yang melihat wajah Tuhan yang berubah berkata seperti ini. Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini tiga kemah. Kadangkala ketika kita hendak berdiam diri, Tuhan menggunakan serpihan-serpihan batu dan juga duri-duri. Pertanyaannya hari ini, dalam kehidupan saudara, apakah ada hal-hal yang memberi penderitaan bagi saudara? Ketika ekonominya tidak baik karena corona, juga kesehatannya kurang, cobalah saudara pikirkan, apakah ini adalah pemeliharaan Allah untuk menumbuhkan aku agar aku bisa terbang tinggi? Saya harap saudara-saudara percaya bahwa dibandingkan dengan bulu-bulu di dasar sarang, kasih yang mempersiapkan duri itu lebih besar. Itulah yang lebih mendatangkan berkat bagi saudara-saudara. Yang ketiga, burung Raja Wali yang menerima sayap dan terbang tinggi. Burung Raja Wali yang menerima sayap dan terbang tinggi. Burung Raja Wali punya sayap, itu sangat wajar. Tapi kenapa dikatakan menerima sayap? Tadi di awal saya katakan lewat burung Raja Wali apa yang diajarkan? Itu adalah kehidupan yang ideal dari jemaat kudus. Ayub 39 ayat 27. Atas perintah muka Raja Wali terbang membubung. Itu sebabnya saya mengajak saudara-saudara, mari menerima sayap itu dan memasangnya. Tampaknya ada sayap, tapi kalau tidak bisa terbang, itu belum layak disebut burung Raja Wali. Tapi saat menerima sayap dan terbang, barulah menjadi burung Raja Wali yang sejati, saudara. Jika lihat Wahyu 11, pasal 10 sampai 11, Wahyu pasal 10 sampai 11, itu berisikan tentang persiapan dan kesaksian gereja, persiapan gereja dan kesaksian gereja. Lalu Wahyu pasal 12 sampai 14 berisikan tentang penderitaan yang gereja alami dan kesengsaraan dan kemenangannya, penderitaan yang gereja alami dan kemenangannya. Di Wahyu pasal 12 muncul seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Nah, tentang hal ini kita sudah bahas di pendalaman Alkitab seri Syarah Penebusan hari Jumat kan. Itu menunjuk pada pengantin perempuan yang menikah dengan Kristus, yaitu gereja. Dengan kata lain, itu adalah jemaat kudus dari sebuah mezbah yang mengenakan kemuliaan Bapa. Di waktu akhir, perempuan itu memperanakan seorang laki-laki yang akan
memerintah segala bangsa. Dan perempuan itu luput dari penganiayaan dan pergi terbang dengan setelah menerima sayap dari burung Raja Wali. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan bahasa Yunaninya didomi, give, grant, diberikan kedua sayap dari burung nazar. Bahasa Yunaninya aetos, eagle, burung Raja Wali yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Jadi di padang gurun ia hidup dalam perlindungan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Maka saudara, gereja Tuhan yang sejati itu merupakan sayap rohania dari Tuhan sendiri. Amin. Tempat itu adalah tempat perlindungan yang dapat ditinggali dengan terluput dari ular. Maka di tahun 2021 ini, saya dan saudara haruslah menerima sayap burung Raja Wali. Memangnya ada ayat Alkitab mana yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menerima sayap burung Raja Wali? Dengan arti rohaninya, saya dan saudara pun harus menerima sayap. Bagaimana umat Israel bisa pergi dari Mesir sampai ke tanah Kanaan? Dikatakan di Keluaran 19 ayat 5 bahwa mereka bisa berpindah demikian dengan digendong sayap burung Raja Wali. Kalau begitu, saya percaya bahwa di hari akhir Jemaat Kudus harus lebih lagi menerima itu. Amin. Di tahun ini kita harus menerima kasih karunia apa? Kita harus menerima kasih karunia apa? Kasih karunia yang bagaikan burung Raja Wali terbang tinggi. Untuk itu saudara, terlebih dahulu sayap harus menempel, baru kita bisa naik terbang kan? Ulangan 28 ayat 49, Hosea 8 ayat 1, Yeremia 48 ayat 40, Habakuk 1 ayat 8, Yesaya 40 ayat 31 pembacaan hari ini, Yesaya 46 ayat 11, dan Yehezkiel 17 ayat 3. Kita orang-orang yang percaya tidak tinggal di bawah, saudara, tetapi ada di atas. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tinggal di atas, tetap naik, bukan turun tinggal di bawah. Kenapa demikian? Karena kita telah menerima sayap burung Raja Wali, saudara. Kalau sapi memperankan anak, namanya sapi juga. Kucing memperankan kucing, ya kan? Burung Raja Wali memperankan bukan burung pipit, burung Raja Wali, saudara. Burung Raja Wali yang telah menerima sayap mencari mangsa dari mana? Kalau ada singa di bawah, maka apakah burung Raja Wali akan turun? Tidak akan turun, saudara, tidak akan turun. 1 Petrus 5 ayat 8 sebagai referensi. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Jadi burung Raja Wali tidak mencari mangsa dengan turun ke bawah dulu. Meskipun mangsanya ada di bawah, di darat, tapi Raja Wali itu mencarinya dari atas. Jadi kita bisa tahu bahwa betapa agungnya sosok tersebut. Semoga saudara semua menjadi penjaga rohania yang menerima sayap burung Raja Wali rohania. Coba saudara lihat Nabi Daniel, Nabi Yehezkiel, atau Nabi Nathan. Mereka semua telah menerima kasih karunia sayap burung Raja Wali. Dan mereka menjadi penjaga-penjaga rohania di zaman itu. Terbang meluputkan diri ke kerajaan surga. Terbang lalu turun lagi, terbang.
Umat Israel di padang gurun menerima perlindungan dan tuntunan Allah. Mereka digendong di atas sayap Allah yang bagaikan sayap burung Raja Wali. Perbuatan penyelamatan yang maha kuasa dari Allah itu diumpamakan pada sayap burung Raja Wali. Hari ini kayu salib Yesus Kristus itulah sayap burung Raja Wali bagi kita, saudara. Kita harus tinggal di dalam luka yang dalam dari kayu salib Yesus. Bukan hanya luarnya saja, harus masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kayu salib itu memindahkan kita dari mana ke mana? Dari dunia dosa dan jahat dipindahkan ke kerajaan Allah. Dulunya kayu salib itu tidak begitu menyentuh hati kita, tetapi kini kayu salib Yesus menjadi kayu salib yang diri kita pikul. Saya harap di tahun 2021 ini saudara semua menjadi burung Raja Wali yang menerima sayap dan bisa naik terbang tinggi dengan iman. Seperti apakah orang yang menerima sayap? Yaitu orang yang menjalani kehidupan kebaktian, menjalani kehidupan ibadah. Kalau baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1, Petrus dan Yohanes naik ke bait suci. Bukan pergi ke bait suci, tapi naik ke bait suci. Lukas 2 ayat 42, Yohanes 2 ayat 13, pasal 7 ayat 14, Mika 4 ayat 2, Yeremia 31 ayat 6. Kalau turun dari Yerusalem, kalau turun dari gereja, bisa jatuh ke penyamun, tangan penyamun, saudara. Lukas 10 ayat 30. Jadi tahun ini kita benar-benar harus menjaga hari Tuhan dan suka beribadah pada Tuhan. Itu sama dengan kita sedang naik, berarti sudah ada sayapnya. 2, kita harus menjalani kehidupan yang berdua tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17, Lukas 18 ayat 1 dan 10, Matius 14 ayat 23, Lukas 9 ayat 28. Naik untuk berdua kalau baca semuanya. Lalu kita harus menjalani ketiga, lalu kita harus menjalani kehidupan yang dibedakan dengan kudus. Kita harus menjalani kehidupan yang kudus, disucikan. Lalu kita harus taat, memiliki ketaatan mutlak. Nah itulah kita naik terbang. Seperti Hakim-Hakim 11 ayat 13. Hakim-Hakim 11 ayat 13 dikatakan, came up out of the Egypt. Keluar, naik dari mana? Dari dunia, dari Mesir. Kehidupan yang dibedakan dengan kudus. Itulah kehidupan yang naik terbang. Kesimpulan, burung Raja Wali yang menanggung tugasnya, burung Raja Wali yang menanggung tugasnya. Di tempat di mana ada maut, berkerumun burung gagak. Juga berkerumun burung Raja Wali. Sangatlah wajar, saudara, burung Raja Wali membuat sarang dan terbang. Tapi burung Raja Wali ini bahkan mengatakan perkataan manusia, kan? Perkataan manusia secara detail. Burung Raja Wali mengucapkan perkataan apa? Perkataan peringatan. Wahyu pasal 8 ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nazar, Aetos, eagle, burung Raja Wali, terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Sambil terbang, burung Raja Wali mengatakan tentang 3 celaka. Saudara-saudara, meskipun ilmu pengetahuan dunia berkembang, apakah burung Raja Wali bisa jadi berbicara? Itu sebabnya layak disebutnya burung Raja Wali rohania. Lalu siapakah sasaran peringatan atas penghakiman tersebut? Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdiam di bumi.
Mereka adalah orang-orang yang tidak punya sayap, tidak ada sayapnya saudara. Atau meskipun ada, hanya sayap seperti burung pipit. Kalau lihat Wahyu 12 ayat 15, ular menyemburkan air seperti sungai. Untuk apa? Supaya menghanyutkan sang perempuan dengan air itu. Jika tidak ada sayap, perempuan itu bisa juga terhanyut oleh air sungai, air dunia. Tapi saat itu perempuan itu bisa terbang naik karena telah menerima sayap burung Raja Wali. Sambil terbang, burung Raja Wali berseru dengan hati yang iba, "Aduh, kalian janganlah tenggelam dalam peradaban materi yang berlimpah. Janganlah tenggelam dalam paham kenikmatan dan sekulerisme." Saya harap saudara semua menjadi burung Raja Wali rohania dan bisa menyerukan Injil Kerajaan Surga. Saya harap saudara semua bisa menanggung tugas menyerukan Injil Kerajaan, firman secara penebusan sambil terbang tinggi. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, agar pribadi, keluarga, tempat kerja, dan bisnis saudara pun bisa ikut naik terbang tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berlimpah dengan kasih dan kasih karunia, kami mengucap syukur karena di hari Tuhan yang kudus dan diberkati ini Engkau membuat kami dapat beribadah dengan segenap hati dan kesungguhan di rumah-Mu. Hari ini kami merenungkan tentang burung Raja Wali yang rohania yang tampak di Alkitab. Dikatakan bahwa burung Raja Wali berdiam di lereng yang terjal, di celah batu yang berbatu tajam, puncak yang tak terbayangkan. Kami percaya bahwa Allah telah menyelamatkan kami dari bahaya dan kejahatan dunia ini, Bapa. Kami percaya bahwa rupa dari burung Raja Wali yang menetap di tempat yang tinggi memperlihatkan rupa dari jemaat kudus akhir zaman yang akan masuk ke bait suci Yeskiel, bait suci yang terakhir. Bapa, bantu agar kami dapat menjalani kehidupan yang agung, yang menjadikan gereja di mana Tuhan, gunung batu yang sejati, berada sebagai pusat kehidupan kami. Bapa, anak burung Raja Wali suka terhadap sarang yang nyaman, tetapi mereka tidak dapat terus hidup dengan menerima dan makan saja. Oleh karena itu, induk Raja Wali mempersiapkan duri-duri dan membuat mereka merasakan penderitaan. Kami percaya Bapa bahwa itulah pemeliharaan Allah, kasih Allah Bapa yang luar biasa terhadap kami. Bapa, bantulah agar kami dapat menjadi burung Raja Wali rohania yang menerima dua sayap. Pada akhirnya, bantu agar kami dapat menanggung tugas untuk berseru tentang kerajaan surga. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.